Inilah hasil drawing Piala AFF 2024, Indonesia masuk grup neraka, sanggupkah juara? Diabaikan timnas, Elkan Bagot dilirik 4 klub sekaligus. Mark Klok curhat setelah tak dilirik ST. Emil kembali dicuekin timnas Italia, saatnya gabung Indonesia. Mentalitas Kambuaya patut dicontoh. Como minat rekrut Rafael Struijk, ini syaratnya. Simak berita selengkapnya. Tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas, Mark Klok kaget dan kecewa. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, mengaku kaget tidak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Mark Klok hanya tahu namanya tidak ada dalam skuad timnas Indonesia lewat media sosial. Shin Tae-yong sebelumnya sudah mengumumkan daftar 22 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Ini untuk pertama kalinya pemain naturalisasi itu tidak dipanggil Shin Tae-yong ke tim Merah Putih. Mantan pemain Persija Jakarta itu sebelumnya mempunyai peran vital di lini tengah timnas Indonesia. Namun, semenjak kedatangan beberapa pemain keturunan membuat Mark Klok tersingkirkan. Mark Klok jarang mendapatkan menit bermain bersama timnas Indonesia. Terakhir kali ia bermain bersama timnas Indonesia saat kalah 1-3 dari Irak pada laga pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada 15 Januari 2024. Mark Klok juga sempat masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan Vietnam pada laga ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret 2024. Sayangnya, dia tidak bermain, bahkan pada laga keempat Mark Klok tidak dibawa ke Vietnam. Nama-nama pemain di posisi yang sama seperti Mark Klok tetap dipanggil Shin Tae-yong. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Koyaon, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Jujur saja, saya kaget karena hanya melihatnya di media, kata Mark Klok. Mark Klok mengaku bahwa ia sempat mempunyai rasa kecewa karena tidak dipanggil Shin Tae-yong. Kekecewaan Mark Klok dikarenakan ia sedang tampil apik bersama Persib di Liga 1 2023 I 2024. Pemain asal Belanda itu sukses membawa Maung Bandung lolos ke final Championship Series Liga 1 2023 I 2024 melawan Madura United pada 26 dan 31 Mei 2024. Meski bermain bagus di Persib, namanya tetap tidak dilirik Shin Tae-yong. Jadi, saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa. Apalagi setelah tampil apik bersama Persib, ucap Mark Klok. Meski begitu, Mark Klok menerima keputusan yang sudah dikeluarkan Shin Tae-yong. Mark Klok tidak akan menyerah dan terus berusaha agar bisa dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Namun saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama timnas Indonesia, tutup Mark Klok. Media Italia sebut Emil Audero gagal masuk skuad timnas Italia di Euro 2024. Apakah sudah waktunya gabung timnas Indonesia? Media Italia, Football Italia, menyebut Emil Audero gagal masuk skuad timnas Italia di Euro 2024. Apakah ini waktunya Emil Audero membelot untuk mendapatkan paspor Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia? Football Italia merilis 31 nama sementara yang bakal dirilis pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti. Dari 31 nama itu, Luciano Spalletti akan mereduksinya menjadi 23-26 nama saja untuk dibawa ke Euro 2024 yang dilangsungkan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. Dari 31 nama itu, tidak terdapat sosok penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero. Kiper yang membantu Inter Milan juara Liga Italia 2023 hingga 2024 ini kalah saing dari 4 kiper lain, yakni Gianluigi Donnarumma, PSG, Guglielmo Vicario, Tottenham Hotspur, Marco Carnesecchi, Atalanta, dan Alex Meret, Napoli. Tak kunjung dipanggil timnas Italia hingga usianya menginjak 27 tahun, apakah ini waktu yang tepat baginya membela timnas Indonesia? Banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Emil Audero mau memperkuat skuad Garuda. Tenaga dan kualitas Emil Audero dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Bersua negara-negara top Asia macam Jepang, Australia hingga Korea Selatan, timnas Indonesia membutuhkan tambahan tenaga pemain berkualitas. Medio April 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat bertemu dengan Emil Audero di Milan, Italia. Erick Thohir pun terlihat bersalaman dengan Emil Audero, layaknya saat mengesahkan pemain keturunan yang mengonfirmasi siap memperkuat skuad Garuda. Dicuekin ST, Elkan Bagot diminati 4 klub Liga Inggris. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot diminati 4 tim Liga Inggris dari kasta ketiga dan keempat musim depan.
Seperti diketahui, pemain berusia 21 tahun baru saja kembali ke Ipswich Town setelah menyelesaikan peminjaman dari Bristol Rovers di League One 2023-2024. Ipswich Town sejatinya mendapatkan satu tiket promosi ke Liga Utama Inggris. Namun, peluang Elkan Bagot untuk dibawa manajer Kieran Mike Kenna ke Premier League belum menemui tanda-tanda. Dilansir dari akun XEFL Hub, 4 klub setidaknya tertarik untuk meminang Bagot pada bursa transfer musim panas ini dengan melihat situasi dia di Ipswich. 4 klub tersebut adalah Walsall, Northampton Town, Barrow AFC, dan Wycombe Wanderers, yang semuanya berlaga di kasta ketiga dan keempat Liga Inggris. Tak hanya keempat klub tersebut, tim lain yang dirumorkan bisa menjadi pelabuhan baru Elkan Bagot adalah Oxford United yang baru saja promosi ke divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Peluang itu semakin besar mengingat Oxford United dipunyai dua sosok asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Jika membela Oxford, maka Elkan Bagot berpeluang jumpa pemain timnas Indonesia lainnya, Nathan Koyaon, yang membela Swansea City. Salah satu pemain timnas senior Indonesia, Ricky Kambuaya, yang dipanggil ke timnas untuk ajang kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina, terlihat rutin berlatih secara mandiri dengan berlari interval menanjaki bukit untuk menjaga kebugaran fisiknya. Ricky Kambuaya tampaknya berani bersaing secara sehat dengan beberapa pesaingnya di timnas seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Egy dan lain-lain. Inilah salah satu dampak positif dari kedatangan pemain keturunan para pemain lokal tidak stuck di situ saja, tetapi juga meningkatkan keterampilan mereka. Mental seperti inilah yang patut dicontoh. Kehadiran pesaing tidak membuatnya mengeluh, melainkan mendorongnya untuk bekerja lebih keras. Mindset pemain profesional seperti Ricky Kambuaya patut kita apresiasi. Selain Ricky, Sayuri bersaudara juga kemarin di Instastory-nya terlihat sedang berlatih mandiri untuk menjaga kebugaran fisik mereka. Mental baja seperti ini layak masuk timnas karena berani bersaing dan tidak takut dengan medan pertempuran. Pemain lokal dengan mindset seperti ini sangatlah langka dan kita patut bersyukur masih ada pemain lokal seperti ini. Como tertarik rekrut Rafael Struijk tapi syaratnya berat. Perwakilan pemilik Como 1907, Mirwan Suarso, mengakui tertarik pada pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Namun, ada syarat berat yang harus dipenuhi oleh pemain berusia 21 tahun tersebut. Como, klub yang dimiliki oleh Hartono bersaudara dari Indonesia, akan berlaga di Serie A pada musim 2024-2025 setelah menjadi runner-up Serie B musim 2023-2024. Karena status kepemilikan tersebut, fans berharap klub yang bermarkas di Stadion Giuseppe Sinigaglia merekrut pemain timnas Indonesia. Memang menarik mengambil pemain seperti Rafael Struijk, kata Mirwan Suarso dalam wawancara dengan KLY Sports. Rafael Struijk menjadi pilihan utama di lini depan timnas Indonesia dan tampil apik saat membela Indonesia di Piala Asia U23 2024. Saat ini, Struijk bermain untuk klub ADO Den Haag. Mirwan menyebut Struijk sebagai pemain yang menarik, tetapi Como memiliki banyak pemain depan berkualitas. Dia harus bersaing dengan Patrick Cutrone, ucap Mirwan. Jika kita membeli striker berkualitas seperti Andrea Belotti, saingannya akan seperti itu. Tidak ada gunanya mengambil pemain dari Indonesia jika mereka tidak mendapatkan kesempatan bermain, tegasnya. Patrick Cutrone adalah bintang Como di Serie B musim 2023-2024, mencetak 14 gol dan terpilih sebagai pemain terbaik Serie B. Inilah hasil drawing Piala AFF 2024. Timnas Indonesia gabung grup neraka. Hasil drawing Piala AFF 2024 baru saja diketahui. Dalam drawing yang dilangsungkan di Hanoi, Vietnam pada Selasa, 21 Mei 2024, siang WIB, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Sementara itu, grup A berisikan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja dan pemenang babak kualifikasi yang mempertemukan Brunei versus Timor Leste. Piala AFF 2024 sendiri dijadwalkan bergulir pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Sebelum drawing dilakukan, AFF lebih dulu membagi 10 negara peserta Piala AFF 2024 ke dalam 5 pot. Sebanyak 5 pot itu masing-masing berisikan 2 negara. Cara AFF menentukan pot drawing ini berdasarkan pencapaian di 2 edisi terakhir Piala AFF, yakni 2020 dan 2022. Alhasil, pot 1 ditempati Thailand dan Vietnam, Indonesia dan Malaysia, pot 2, Filipina dan Singapura, pot 3, Myanmar dan Kamboja, pot 4, serta Laos dan Brunei, Timor Leste.
Bagaimana dengan format turnamen? Format turnamen sama persis seperti 3 edisi terakhir. Sebanyak 10 negara akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 5 negara. Masing-masing tim nantinya akan memainkan 4 laga dengan rincian 2 kandang dan 2 tandang. Tim yang finish di posisi 2 teratas berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Untuk babak semifinal dan final Piala AFF 2024, digelar kandang dan tandang. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Shin Tae-yong mengantarkan timnas Indonesia juara Piala AFF 2024? Semenjak Piala AFF digelar pada 1996, skuad Garuda tak pernah keluar sebagai juara. Pencapaian terbaik timnas Indonesia hanyalah finish sebagai runner-up sebanyak 6 kali, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Berhubung dalam tren terbaik, bukan tak mungkin timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sanggup menjadi yang terbaik di Piala AFF 2024. Jadi, siap merajai Asia Tenggara sebelum bersaing di papan atas percaturan sepak bola Asia, timnas Indonesia?